Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang evolusi. Jadi, terkait dengan evolusi ini akan ada beberapa video ya. Nah, untuk video pertama ini kita akan mempelajari dan langsung membandingkan gitu ya, agar lebih mudah untuk memahami tentang berbagai teori evolusi. Sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol yang ada di kiri bawah video. Terus kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Apa itu evolusi? Jadi, evolusi adalah perubahan di dalam tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Jadi ada 3 poin penting di sini ya. Yang pertama adalah perubahan di mana di tubuh makhluk hidup. Kemudian terjadinya adalah secara berlahan-lahan. Karena berlahan-lahan maka dia butuh waktu yang sangat lama. Sangat lamanya ini bisa ratusan hingga puluhan ribu tahun ya. Nah, evolusi sendiri itu merupakan cabang ilmu biologi yang sebenarnya adalah mempelajari tentang sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara satu makhluk hidup dengan yang lain atau hubungan kekerabatan ya. Sehingga dalam evolusi ini pasti kita akan mendengar, membaca bahwasanya hubungan kekerabatan antara manusia lebih dekat dengan kera daripada dengan ayam misal. Nah, sebenarnya apa sih gunanya untuk mengetahui keterkaitan genetik atau hubungan kekerabatan ini? Itu sebenarnya adalah kembali lagi untuk keperluan atau kesejahteraannya manusia. Jadi misalkan ketika kita membutuhkan trial atau percobaan aplikasi obat-obatan yang notabene tidak bisa langsung diberikan kepada manusia, maka kita uji cobakan kepada hewan-hewan yang memiliki keterkaitan genetik lebih dekat, atau dengan kata lain memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Itu evolusi. Jadi macam teori evolusi secara garis besar itu kita bagi menjadi ada 3 kelompok ya. Jadi teori evolusi sebelum Darwin, kemudian teori evolusinya Darwin sendiri, dan setelah Darwin atau beriringan dengan Darwin ya. Nah, untuk yang sebelum Darwin ini ada beberapa ahli, diantaranya ada sekitar 7 ini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Lantas teori Darwin sendiri dan teori setelah Darwin itu ada 2 saja yang akan kita bahas nanti, yakni Wallace dan Weismann. Nah, sekarang kita pelajari yang pertama yakni Aristoteles. Jadi Aristoteles ini tidak mendukung teori evolusi. Kenapa? Karena dia hanya mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut berdasar kekompleksannya gitu ya. Yang sederhana dikelompokkan menjadi sederhana, semakin kompleks dikelompokkan menjadi lebih kompleks. Jadi beliau saat ini hanya mengklasifikasikan menjadi hewan dan tumbuhan. Kita tidak memberi ruang akan bentuk kehidupan baru yang bisa saja muncul di masa depan. Jadi memang karena saat itu masih terbatasnya ilmu pengetahuan ya, kemudian terbatasnya teknologi juga. Nah, menurut Aristoteles, spesies memiliki bentuk yang tetap dan tidak mengalami perubahan sampai akhir zaman gitu. Jadi yang kedua adalah William Paley. Jadi beliau hidup di tahun 1743 hingga 1805. Jadi dalam bukunya yang berjudul Natural Theology mengatakan bahwasanya kekomplekan makhluk hidup, MH ini makhluk hidup ya, merupakan bukti kerja dari Tuhan yang Maha Pencipta. Karena memang saat ini pengaruh gereja memang sangat besar ya di dunia pengetahuan. Nah, teori William Paley ini terkenal sebagai teori penciptaan khusus atau special creation. Penganut teori ini percaya bahwasanya semua makhluk hidup di bumi ini muncul secara bersamaan di suatu waktu tertentu dan tidak berubah sejak diciptakan oleh Tuhan sampai kapanpun. Nah, ketika teori penciptaan khusus atau special creation ini dipublikasikan, beberapa ahli sebenarnya mempertanyakan gitu, dari kapan makhluk hidup yang beraneka ragam ini muncul gitu, karena sebelum era Kambria itu fosil bumi menunjukkan nyaris tidak ada kehidupan yang berarti atau menunjukkan keanekaragaman yang sangat kecil ya. Akan tetapi ketika era Kambria itu kayak semacam ada ledakan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, oleh para penganut teori special creation ini, saat itulah diperkirakan bahwasanya makhluk hidup itu
diciptakan oleh Tuhan dan muncul bersamaan di satu waktu tertentu, yakni di era Kambria tersebut. Lantas yang ketiga, George Louis Leclerc, atau beliau lebih terkenal sebagai Comte de Buffon atau Count of Buffon, karena memang beliau merupakan salah satu bangsawan daerah Buffon Inggris ya. Beliau hidup di tahun 1707 sampai 1788. Beliau mengarang buku berjudul Natural History atau sejarah alam ya. Dan dalam bukunya tersebut beliau berpendapat yang pertama adalah makhluk hidup itu berubah sepanjang waktu, tidak ada yang tetap. Jadi ini sudah sedikit terjadi lompatan pemahaman dibanding special creation atau penciptaan khusus yang saat itu dipegang erat oleh gereja dan beberapa agama yang lain ya. Nah, perubahan tersebut dimungkinkan jika organ tubuh tidak dipergunakan, sehingga akhirnya karena tidak digunakan, maka lama-kelamaan organ tersebut akan mengalami degenerasi, akan mengalami penyusutan, sometimes malah kemudian sampai lenyap. Pendapat yang ketiga dari beliau adalah spesies yang mirip satu sama lain memiliki nenek moyang yang sama. Jadi sebenarnya Comte de Buffon ini sudah sangat mirip dengan konsep yang dipegang atau diusung oleh Darwin ya sampai sekarang gitu. Tapi karena memang kala itu pengaruh gereja di ilmu pengetahuan itu masih sangat dominan gitu ya, dan gereja itu penganut paham atau teori special creation, penciptaan khusus tadi, maka beliau sangat berhati-hati dalam menuliskan pendapat ini di dalam bukunya. Nah, beliau meskipun berpendapat spesies bisa berubah seiring dengan waktu ini tadi, namun beliau menolak pendapat suatu spesies dapat berubah menjadi spesies lain. Buffon sendiri tidak mengetahui apa penyebab terjadinya evolusi atau perubahan pada makhluk hidup tersebut. Taunya memang makhluk hidup berubah, hanya saja ketika ditanya penyebabnya apa, tidak tahu. Ada kemungkinan hanya disebabkan karena organ tubuh tersebut tidak dipergunakan dengan intens sehingga akhirnya mengalami degenerasi, sehingga satu generasi bisa saja berbeda dari generasi sebelumnya. Tetapi penyebab persisnya seperti apa beliau tidak tahu. Ditanya buktinya ya nggak ada, karena memang saat itu masih lebih ke arah pendapat-pendapat ya. Selanjutnya yang keempat adalah Erasmus Darwin. Mungkin familiar dengan nama Darwinnya ya. Beliau adalah kakeknya Darwin yang kita kenal sebagai bapak evolusi itu. Erasmus Darwin hidup di tahun 1731 hingga 1802. Nah, dalam buku beliau yakni Zoonomia or the Laws of Organic Life, beliau Erasmus Darwin ini berpendapat yang pertama, evolusi terjadi pada semua makhluk hidup. Perubahan terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk pada manusia. Yang kedua, karakteristik yang diperoleh orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Yang ketiga, evolusi kehidupan ini berasal dari setetes kecil di lautan purba atau disebut sebagai subpurba ya. Nah, sama seperti Comte de Buffon tadi, Erasmus Darwin ini tidak mengetahui apa penyebab terjadinya evolusi tersebut, tetapi mendukung pendapat bahwasanya evolusi memang terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk pada manusia. Setingkat lebih maju daripada Buffon tadi, beliau sudah membawa tentang genetik, penurunan sifat dari orang tua kepada anak, serta dikaitkan dengan evolusi kimia. Selanjutnya, yang kelima adalah Jean-Baptiste de Monod de Lamarck, atau biasa kita kenal dengan Jean-Baptiste de Lamarck. Beliau lahir di tahun 1744 hingga 1829. Nah, dalam bukunya yakni Filosofi Zoologik, beliau berpendapat yang pertama, organisme mikroskopis muncul secara spontan dari bahan tidak hidup, lantas menjadi kian kompleks. Jadi beliau ini penganut paham abiogenesis ya, untuk asal-usul kehidupan. Yang kedua, pendapat beliau adalah produk akhir evolusi adalah kita manusia, sehingga menurut beliau ini manusia merupakan hasil akhir evolusi, tidak mungkin berevolusi lagi. Nah, Lamarck ini mengajukan teori evolusinya ini berdasarkan atas keberadaan organ-organ yang digunakan atau yang tidak digunakan oleh makhluk hidup. Dengan kata lain adalah prinsip use and disuse.
Evolusi terjadi ketika suatu organisme menggunakan suatu bagian tubuhnya secara lebih intens dibanding bagian tubuh yang lain gitu ya, sehingga akibatnya akan terjadi perubahan pada bagian tubuh yang digunakan lebih intens tadi. Nah, perubahan ini akan diturunkan kepada anaknya. Pendapat beliau ini kala itu menimbulkan pro dan kontra yang lumayan ramai gitu ya. Yang pro jelas sepakat gitu. Saat itu sampai dianalogikan kepada lehernya jerapah ya. Jadi leher jerapah itu jerapah itu kan makan dahan-dahan pohon ya. Nah, dahan yang rendah lama-kelamaan kan habis, tersisa dahan yang lebih tinggi. Agar bisa mencapai dahan yang lebih tinggi, maka jerapah harus menjulurkan lehernya. Semakin lama lehernya akan semakin panjang karena dahan pohonnya semakin tinggi. Nah, itu ya tidak bisa dijelaskan gitu ya. Terus sampai akan setinggi apa kalau pohonnya misalkan tingginya 20 meter, bisakah leher jerapah mencapai 20 meter? Saat itu belum sampai ke sana gitu ya. Tapi kemudian yang menolak atau yang kontra membalas dengan analogi seperti ini. Ketika seorang pandai besi, itu kan biasanya kekar ya, karena beliau menempa besi untuk menjadi senjata tajam. Kekar, tangannya besar-besar. Lah, keberadaan tangan dengan otot yang kuat besar-besar itu kan perubahan yang diperoleh karena faktor lingkungan selama orang tersebut hidup. Menurut Lamarck itu kan akan diturunkan kepada anaknya. Akan tapi pada kenyataannya para pandai besi itu ketika punya anaknya lahir ya sama seperti bayi yang lain gitu kan. Enggak langsung kemudian lahir anak si pandai besi ini langsung kekar kayak bapaknya, kan tidak. Maka analogi pengikutnya yang mencontohkan terkait dengan jerapah itu juga banyak yang kontra gitu. Iya, mungkin leher induknya bisa bertambah panjang, tetapi tidak diturunkan kepada anaknya. Itu yang kontra. Selanjutnya yang keenam adalah George Cuvier. Beliau hidup di tahun 1769 sampai 1832. Nah, beliau ini sudah mampu menunjukkan hubungan antara makhluk hidup dengan fosil sebagai bentuk kehidupan yang sudah punah. Jadi kan sebelumnya fosil sudah banyak ditemukan, hanya saja para ahli itu masih bingung gitu ya, fosil ini tuh sebenarnya terkait dengan apa sih gitu. Nah, George Cuvier ini kemudian sudah mulai bisa menghubungkan bahwasanya ada kaitan antara fosil yang ditemukan dengan bentuk kehidupan yang sudah punah. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan makhluk hidup yang ada sekarang. Jadi beliau ini termasuk yang mengkritik teorinya Lamarck. Selanjutnya, beliau menyetujui konsep keberadaan bentuk-bentuk kehidupan awal dan juga menyetujui spesies memiliki bentuk yang tidak pernah berubah. George Cuvier ini menganut teori katastrofisme, yakni sebuah teori yang mengatakan bahwasanya secara berkala, bumi itu akan mengalami bencana alam atau kepunahan massal atau katastrofi ya, yang terjadinya tiba-tiba, sehingga makhluk hidup yang ada di tempat yang mengalami katastrofisme tersebut akan mati. Karena memang mati semua, maka lantas datanglah bentuk kehidupan baru dari tempat yang lain. Jadi ada eksodus gitu ya, dari tempat lain pindah ke daerah bekas bencana tadi. Oleh karenanya, di setiap lapisan bumi dan daerah berbeda terdapat perbedaan jenis dan macam fosil yang ditemukan. Karena di tahun ini para ilmuwan sudah mengetahui bahwasanya setiap lapisan-lapisan bumi itu ternyata mengandung berbagai fosil yang berbeda-beda antara lapisan bawah, tengah, dan kemudian di atasnya. Lah, kenapa kok bisa berbeda? Kemana perginya para makhluk hidup tersebut? Apa yang terjadi? Kenapa mereka hanya ada di lapisan bawah? Kenapa kemudian di lapisan tengah, di atasnya gitu kok tidak ada lagi fosil makhluk hidup tersebut? Penjelasan yang dipercaya saat itu menurut teori katastrofisme adalah karena di setiap era ini terjadi bencana besar, katastrofisme, sehingga akibatnya seluruh makhluk hidup mati, punah. Nah, sudah lantas karena mati punah kan terpendam ya lama-lama. Nah, selama proses tersebut datanglah makhluk hidup atau organisme dari tempat lain. Sehingga akibatnya nanti akan mulai terbentuk kehidupan yang lain. Kalau terbentuk fosil, maka fosilnya pun jelas akan berbeda antara lapisan bawah dengan lapisan di atasnya. Demikian seterusnya.
Nah, berapa kali ada katastrofisme? Oh, banyak sekali gitu. Yang dicontohkan saat itu adalah tragedi banjir di Bahtera Nuh ya, di Nabi Nuh itu juga sempat dibahas di sini. Itu disampaikan selanjutnya teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Lyell. Beliau hidup di tahun 1797 hingga 1875. Nah, dalam bukunya Principles of Geology, beliau berpendapat yang pertama, bumi sebenarnya berusia lebih tua dari yang diperkirakan oleh para ahli kala itu. Yang kedua, beliau menganggap bahwasanya teori katastrofismenya si Josh Cuvier itu salah. Kenapa salah? Karena menurut beliau, bumi itu mengalami perubahan yang lambat serta progresif yang disebabkan oleh kekuatan alami bumi, yakni erosi, gempa, pergerakan glasial, gunung meletus, dekomposisi hewan, tumbuhan yang mati gitu ya, sehingga bukan katastrofisme. Nah, teori dari Charles Lyell ini disebut sebagai uniformitarianisme. Selanjutnya kita masuk ke teori evolusi menurut Charles Robert Darwin. Jadi beliau hidup di tahun 1809 sampai 1875. Jadi beliau ini putra dari keluarga bangsawan, tetapi memiliki fisik yang relatif tidak begitu kuat gitu ya. Dengan kata lain, beliau sering sakit-sakitan dan memiliki minat yang sangat tinggi terhadap sains. Nah, Darwin meskipun dijuluki sebagai bapak evolusi, namun sebenarnya beliau kan memang bukan pencetus awal teori evolusi ya. Pencetus awal teori evolusi sudah kita pelajari tadi, ada banyak sekali ahli. Namun Darwin inilah yang bisa membuktikan melalui penelitiannya di sepanjang pantai-pantai Amerika Selatan serta Kepulauan Pasifik, yang terkenalnya adalah salah satu lokasinya adalah Kepulauan Galapagos ya, yang dilakukan selama 4 tahun. Dalam penelitian ini, beliau memiliki bukti bahwasanya evolusi memang terjadi. Jadi di Kepulauan Galapagos ini mirip kondisinya seperti kepulauan kita, seperti di Indonesia, negara kepulauan beriklim tropis gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan beliau menyusuri berbagai daerah, jadi beliau ini mengikuti kapal angkatan lautnya Inggris dalam mencari tanah jajahan baru gitu. Nah, sepanjang perjalanan beliau melihat bahwasannya antara satu tempat dengan tempat lain itu ternyata memiliki keanekaragaman hewan maupun tumbuhan yang berbeda-beda. Beliau kumpulkan sebisa mungkin perbedaan-perbedaan yang beliau temukan. Hingga kemudian ketika tiba di Galapagos, ada fenomena yang sangat menarik bagi beliau gitu ya. Jadi di Kepulauan Pasifik itu terdapat burung finch yang memiliki jenis paruh hanya satu macam. Nah, ternyata di Kepulauan Galapagos itu saat itu Darwin menemukan ada 13 macam paruh burung finch. Kalau sampai sekarang ternyata ada 14 ya. Jadi evolusi pada paruh burung finch zamannya Darwin sampai di modern ini bertambah satu lagi. Dulu 13, sekarang 14 macam paruh burung finch di Kepulauan Galapagos. Selain burung finch juga kura-kura Galapagos ya. Setelah beliau ikut berlayar selama 4 tahun di kapal Beagle-nya Angkatan Laut Inggris ini, kemudian beliau pulang. Akan tapi memang saat itu tidak langsung kemudian beliau menyusun bukunya, tidak langsung kemudian menelurkan pendapat-pendapatnya beliau tentang evolusi. Jadi butuh waktu sekitar 21 nyaris 22 tahun setelah beliau turun dari petualangan dengan kapal laut tersebut, baru kemudian beliau mulai mencetuskan pendapatnya. Nah, setelah mendarat, setelah tidak lagi berlayar, beliau kemudian membaca beberapa buku jelas ya. Salah satunya adalah buku dari Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population. Jadi Malthus itu berpendapat dalam bukunya tersebut bahwasanya populasi manusia itu bertambah menurut deret ukur. Sedangkan pakan itu bertambah menurut deret hitung. Jadi kalau deret ukur itu
itu contoh 2, 4, 8, 16 dan seterusnya kelipatannya ya. Sedangkan deret hitung itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat pada akhirnya jelas makanan tidak akan mencukupi untuk seluruh populasi manusia. Itu pendapat yang ditulis oleh Robert Malthus di bukunya. Nah, Malthus ini ketika melihat fenomena seperti ini, beliau kemudian berpendapat ya bahwasanya pengendalian populasi manusia itu dilakukan oleh karena adanya perang, kemudian adanya penyakit, adanya wabah ya, pandemi juga gitu, kemudian kelaparan gitu. Sehingga dari sini Darwin kemudian menganggap atau berpendapat bahwasanya agar dapat bertahan hidup, maka suatu individu harus berjuang. Akibatnya antara satu individu dengan individu yang lain akan terjadi kompetisi. Seperti itu. 1 tahun setelah selesai berlayar ini, Darwin kemudian mulai menulis beberapa artikel, akan tetapi tidak mempublikasikannya. Baru pada sekitar tahun 1858, beliau mendapatkan kiriman naskah dari Wallace. Ya. Nah, Wallace ini mengirim naskah yang berisi pendapat beliau bahwasanya evolusi terjadi melalui seleksi alam, persis sama seperti apa yang sudah ada di benak dan apa yang sudah ditulis oleh Darwin, akan tetapi sayangnya belum dipublikasikan. Sehingga kemudian Darwin melakukan kurasi gitu ya, memeriksa, mempelajari makalah dari Wallace ini dan kemudian mengirim balik kepada Wallace. Dan di situ Darwin mengatakan bahwasanya saya juga menemukan bukti yang sama gitu ya, ketika saya berlayar mengikuti kapal Beagle di pantai-pantai Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik. Kalau Wallace ini dia berlayarnya salah satunya adalah di wilayah kita ya, di negara kita. Kalian mungkin familiar dengan garis Wallace. Nah, itu. Maka kemudian karena Wallace ini tahu bahwasanya pendapat beliau itu sebenarnya sudah lebih dulu ada buktinya oleh Darwin, maka kemudian tetap saja ketika dalam publikasi beliau menyampaikan bahwasanya pendapat beliau sebelumnya juga sudah dipikirkan oleh Darwin. Nah, kita kembali ke Darwin ya. Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau biasanya disingkat dengan On the Origin of Species saja, Darwin menuliskan 4 pokok pikirannya. Yang pertama, bentuk-bentuk kehidupan atau dengan kata lain makhluk hidup ya, organisme itu tidak bersifat tetap, namun mengalami perubahan secara bertahap dan terus-menerus. Yang kedua, spesies-spesies yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari spesies-spesies di masa lampau. Dengan kata lain gitu ya, kalau tidak ada spesies di masa lampau, maka tidak akan ada spesies di masa sekarang. Yang ketiga, spesies yang berkerabat dekat itu berevolusi dari moyang yang sama, common ancestor. Yang keempat, mekanisme terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Alam akan menyeleksi makhluk hidup yang bisa berkompetisi, makhluk hidup yang bisa beradaptasi, makhluk hidup yang bisa menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan, terinspirasi dari pendapatnya Malthus ini tadi. Dan juga ada bukti-buktinya, jadi bukan hanya sekedar pendapat gitu ya. Kalau para ahli sebelum-sebelumnya itu kan lebih cenderung ke pendapat, tetapi Darwin ini sudah ada buktinya. Jadi spesimen-spesimen yang beliau kumpulkan selama berlayar 4 tahun itu menjadi bukti valid akan pendapat-pendapat beliau. Selanjutnya adalah teori evolusi setelah Darwin. Ada banyak sekali ya, sampai ke dunia modern sekarang, akan tetapi di video ini saya akan hanya fokus pada 2 pendapat saja. Yang pertama adalah pendapat dari Alfred Russel Wallace. Beliau hidup di tahun 1823 hingga 1913. Wallace ini memiliki pendapat yang sama dengan Darwin, bahwasanya evolusi itu terjadi melalui seleksi alam, natural selection. Yang kedua adalah August Weismann, tahun 1834 sampai 1914. Jadi beliau pendukung teori Darwin, namun menambahkan bahwa perubahan sel-sel tubuh karena lingkungan itu tidak diwariskan. Nah, evolusi sendiri adalah tentang pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Itu pendapatnya Weismann.
Setelah ini akan saya berikan tabel berisi perbedaan beberapa pendapat, beberapa teori evolusi ya. Nah, ini dia perbandingan teori Lamarck, Weismann, dan Darwin. Jadi ini saya buatkan tabel perbedaan antar ketiganya ya. Lamarck mengatakan bahwasannya perubahan makhluk hidup disebabkan karena adanya adaptasi makhluk hidup tersebut terhadap lingkungannya dan perubahan tersebut diwariskan. Nah, untuk selanjutnya perubahan tersebut diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Ini analoginya ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jerapah pada asalnya lehernya pendek. Kemudian semakin lama dahan yang dimakan itu kan yang rendah semakin habis, maka yang tersisa adalah dahan-dahan yang tinggi. Maka jerapah akan pelan-pelan memanjangkan lehernya. Nah, perubahan pada leher jerapah inilah yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Weismann berpendapat bahwasanya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup karena faktor lingkungan itu jika terjadi pada sel tubuh itu tidak diwariskan. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwasanya evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Atau dengan kata lain, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Ada yang mengatakan bahwasanya yang diwariskan adalah jika perubahan tersebut terjadi pada sel-sel kelamin. Jadi Weismann ini melakukan percobaan. Kalau lama kan tidak melakukan percobaan ya, jadi hanya kayak semacam analogi. Mulai Weismann ini melakukan percobaan. Jadi beliau ini memotong ekor dari tikus betina dan juga memotong ekor dari tikus jantan. Keduanya dikawinkan, ternyata menghasilkan anak yang ekornya tetap panjang, tidak seperti kedua induknya yang ekornya sudah dipotong. Pemotongan ekor ini tuh dimaksudkan untuk memberikan perubahan karena faktor lingkungan ya selama hidup. Demikian terus dilakukan sampai ke 20 kali percobaan. Hingga menghasilkan keturunan ke-21, ternyata tetap tikus-tikus tersebut memiliki ekor panjang meskipun induknya selalu dipotong ekornya. Sehingga ekor itu kan sel-sel tubuh ya, maka Weismann kemudian menyimpulkan bahwasanya perubahan karena faktor lingkungan yang terjadi pada sel-sel tubuh itu tidak diwariskan kepada keturunannya. Yang bisa diwariskan adalah jika perubahan tersebut terjadi pada sel-sel kelamin gitu. Selanjutnya Darwin. Jadi Darwin mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu bervariasi dalam suatu populasi. Populasi manusia tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Boro-boro satu populasi ya, satu saudara kandung saja ada yang tidak mirip sama sekali gitu. Nah, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ini atau akan menghasilkan variasi. Nah, perubahan tersebut kenapa kok terjadi? Itu dikarenakan makhluk hidup tersebut harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi ini sebenarnya tidak beda jauh dengan pendapatnya Lamarck ya. Nah, akan tapi Darwin ini mengatakan bahwasanya mekanisme atau cara berjalannya atau cara terjadinya evolusi adalah karena adanya seleksi alam. Bagaimana ceritanya? Itu dianalogikan seperti ini. Jadi pada awalnya jerapah itu ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang. Ketika tanaman sebagai sumber makanan jerapah ini dahannya masih banyak yang rendah gitu ya, maka jerapah berleher pendek bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Mereka bisa hidup dan bisa berkembang biak. Akan tetapi, seiring dengan waktu lama-kelamaan kan dahan-dahan yang rendah habis, tersisa dahan yang tinggi. Karena lehernya tidak bisa menjangkau dahan yang tinggi, maka jerapah berleher pendek ini akhirnya akan mati. Yang tersisa adalah jerapah-jerapah yang berleher panjang. Karena yang berleher pendek mati, maka tidak ada peluang mereka untuk bereproduksi. Yang memiliki peluang untuk tetap hidup dan bereproduksi adalah jerapah yang berleher panjang. Sehingga lama-kelamaan yang tersisa adalah jerapah berleher panjang. Itulah seleksi alam. Muncul karena adanya kompetisi. Untuk bisa berkompetisi berarti makhluk hidup tersebut harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Demikian, semoga membantu.
Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.